warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahya Mayasi atau biasa dipanggil Cahya. Pada kesempatan kali ini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar saja untuk wawancara mengenai Orde Lama. Boleh tahu Ibu namanya siapa Ibu? Dengan Bu Lydia. Untuk umur Ibu berapa ya Bu? Sekarang Ibu tahu nggak apa itu Orde Lama? Orde Lama itu untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ya. Iya Bu. Presiden Soekarno. Bagaimana ya Bu situasi kepemimpinan Soekarno pada saat itu? Mungkin kalau sepengetahuan ibu ya kan, karena kan udah beda masanya. Sepanjang sejarah yang ibu ketahui, Presiden Soekarno itu seorang pemimpin yang tegas, ya kan. Dia punya karismatik tersendiri. Karena dia mengukir sejarah, dia bisa membuat gerakan ATT Nomblok gitu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu ekonomi pada saat itu seperti apa ya Bu? Mungkin saat itu ekonomi karena kita tidak mengalami, mungkin ya kan pada kan masih dalam penjajahan mungkin waktu itu kan sebelum dimerdekakan Soekarno, ya mungkin ekonomi rakyat Indonesia mungkin sedikit terpuruk atau merosot gitu. Kalau dibandingkan Ibu antara pada saat itu sama pada saat sekarang ini, apa sih Bu perbedaan yang paling menonjol? Mungkin kalau perbedaan yang menonjol itu mungkin transparansi masyarakat itu lebih terbuka daripada waktu di zaman Orde Lama. Karena kan waktu di zaman Orde Lama itu kan kepemimpinan itu kan memang dipegang penuh oleh presiden gitu. Jadi kan mungkin rakyat waktu itu belum bisa bersuara, atau karena kan belum ada yang namanya demo atau apa gitu. Pada saat itu Ibu kira-kira masih umur berapa itu? Atau belum lahir? Belum lahir. Kalau untuk orang tua Ibu dulu itu bekerja sebagai apa Bu? Kalau orang tua ibu mungkin zaman Soekarno belum, mungkin nenek. Nenek lah. Kalau boleh tahu nenek Ibu dulu kerja atau gimana? Kalau yang ibu tahu, kalau almarhum kakek sempat bekerja waktu zaman Kaltek, masih ada Kaltek gitu. Dulu kan masih Bu, gempar-gemparnya kayak penjajahan itu masih ada gitu kan, walaupun masih. Kalau menurut ceritanya kakek dulu sempat dia terlibat itu di zaman PKI. Iya Bu. Maksudnya bukan terlibat waktu gerakan PKI itu, mungkin kan PKI itu kan masuk juga ke berbagai daerah mungkin gitu ya kan. Jadi kata kakek dulu sempat beliau itu lari tengah malam atau apalah gitu loh. Mungkin adalah mungkin ininya dengan gerakan PKI tadi gitu. Setahu Ibu pernah nggak, kan tadi kan Ibu bilang ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk, pernah nggak Pak Soekarno tuh memberikan bantuan untuk mendukung ekonomi? Setahu Ibu? Enggak tahu kalau itu belum sempat membaca sejarah tentang perekonomian pada saat itu. Yang jelas kepemimpinan pada saat presiden itu ya memang dipegang penuh oleh presiden gitu. Kalau Ibu dikasih kesempatan untuk kembali ke masa itu, Ibu mau nggak? Enggak kayaknya. Enggak. Karena kan masa itu kan memang kita belum sepenuhnya merdeka gitu. Kita mungkin belum punya hak untuk bersuara, belum punya hak untuk menuntut dan segala macam. Setelah ini kan kita udah tahu sih Bu, seperti ini rupanya pemerintahan Soekarno. Harapan Ibu ke depannya untuk calon-calon atau bukan calon sih, lebihnya ke kayak presiden sekarang adalah Presiden Pak Prabowo. Apa harapan Ibu untuk hari ini dan ke depannya? Ya, kalau harapan kita sebagai masyarakat Indonesia itu yang maunya yang terbaik lah ya kan. Ya mungkin dari masa ke masa kepemimpinan Presiden Indonesia itu ya bisa dianggap bertambah lah gitu kan,
dari sisi ekonomi masyarakat, kok berbagai jenjang lah ya kan, terutama untuk pendidikan gitu ya kan. Jadi harapan ibu kalau untuk Prabowo ke depan ya dilanjutkan aja lah sistem yang sudah ada gitu ya kan, atau diperbaiki lagi ya. Menurut saya udah cukup lengkap, cukup dapat menambah wawasan saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Cahya Mai Asi, biasa dipanggil Cahya. Pada kesempatan kali ini saya meminta waktu Ibu sebentar saja untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya, yaitu melaksanakan wawancara. Insya Allah ya Dek, tapi pengalaman saya ya kurang lah ya, namanya pun pada waktu itu pun ibu kan belum ada gitu, tapi ya mungkin dengan pendidikan ibu sedikit mungkin bisa saya jawab. Apa Dek? Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Dewi Juraida Sitompul. Dipanggil Dewi, Bu Dewi. Iya. Umur Ibu berapa Bu? umurnya 54. Berarti kalau dibawa ke masa Orde Lama itu masa pemerintahan Pak Soekarno, Ibu udah lahir atau belum? Belum, masih Pak Soeharto. Tapi Ibu tahu nggak Bu, apa itu Orde Lama? Setahu ibu kalau Orde Lama itu masa pemerintahan Bapak Soekarno. Oh, Pak Soekarno. Kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana ya Bu kondisi pemerintahan Pak Soekarno pada saat itu? Ya masa itu banyaklah kesulitan, yaitu terutama kesulitan ekonomi. Ekonomi itu maksudnya seperti apa Bu? Kayak harganya yang mahal kah atau bagaimana ya Bu? Kayaknya mengenai harga-harga itu sangat mahal pada saat itu ya. Sulit sekali ya. Pertama mengenai pekerjaan, ya kan. Lowongan itu sedikit gitu, jadi sulit lah. Gimana orang itu? Kan terutama kita pekerjaan dulu ya, lowongan itu dulu gitu. Jadi kalau lowongan itu ada, otomatis kita kan tidak sulit gitu ya kan, itu gitu. Kalau boleh tahu itu barangnya apa tuh Bu? Salah satunya yang mahal pada saat itu? Ya bahan pokok makanan lah. Pertama beras lah, gitu. Setahu saya beras lah itu terutama kita ya kan, itu lah. Ibunya kan belum lahir. Kalau orang tua Ibu udah lahir atau belum pada saat itu? Udahlah. Kerja sebagai apa orang tua Ibu? Kalau swasta kerjanya seperti bercocok tanam gitu juga lah orang tua saya. Itu pada saat itu kan beras mahal tuh kan? Pernah nggak Pak Soekarno tuh memberikan bantuan beras itu ke masyarakat Indonesia? Ya tidak menyeluruh lah, pastinya ada, tapi tidak menyeluruh di Indonesia gitu. Kalau pekerjaan orang tua Ibu itu pekerjaan sendiri atau kayak memang disediakan dari pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat gitu? Kalau orang tua ibu dulu dibilang bekerja dengan orang gitu. Tidak dengan pemerintah, dengan orang lah gitu. Kalau pekerjaan ayah saya dulu itu traktor gitu kan, mengerjakan lahan orang gitu. Bajak sawah. Bajak sawah gitu, itu kerjaan orang tua saya. Pak Soekarno itu orangnya bagaimana ya Bu? Ramah kah dengan masyarakat Indonesia atau bagaimana? Kalau ramah sih, Ramah. ramah. Kalau ramah, tapi mungkin pada saat itu belum sejahtera kali ya gitu. Tapi mungkin pada saat ini, pada zaman ini Pak Prabowo ya, mungkin lebih sejahtera lah pada saat ini. Ya, kalau Ibu dibawa ke masa Orde Lama, Ibu mau nggak tinggal di masa Orde Lama? Enggak lah, maunya ya masa sekarang lah, lebih mantap lah sekarang gitu. Menurut ibu ya. Ya, kalau menurut saya juga gitu Gitu lah, juga Bu. kan? Salah satu perbedaan yang bisa Ibu
ditarik dari masa Orde Lama ke masa sekarang itu apa ya, Bu? Apa ya? Kalau masa dulu ya kak, ibu kan kurang tahu ya. Pastinya kurang tahu lah masa dulu ya kan, masih ya cerita-cerita gitu. Rasa tuh perbedaannya apa ya? Ya dulu masa dulu perbedaannya sulit mungkin ya kan, mengenai pekerjaan. Sekarang kan lumayan lah pekerjaan itu mudah. Apalagi anak-anak ibu ini ya kan, yang udah kuliah, gak apa gitu ya kan. Alhamdulillah mendapat pekerjaan gitu, alhamdulillah. Menurut saya jawaban yang Ibu berikan sangat membuat saya menambah wawasan, cukup jelas, cukup membantu saya menyelesaikan tugas. Saya rasa terima kasih, Bu. Alhamdulillah, mungkin anak nanti menjadi anak yang sukses ya. Amin, bisa menjadi panutan di negara kita ini nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Kak. Nama saya Cahya Mai Asih. Di sini saya ingin meminta waktunya sebentar untuk Kakak menjawab beberapa pertanyaan saya. Karena di sini saya akan melakukan wawancara sedikit. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Kakak, Kak? Nama kakak Nabila Suci Ananda, Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Kakak pernah dengar nggak istilah Orde Lama? Ya, Setahu Kakak, apa itu Orde Lama, Kak? sebutan untuk masa pemerintahan Soekarno. Berarti pada saat itu pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Soekarno ya, Kak? Setahu Kakak, bagaimana ya, Kak, sistem Indonesia pada saat itu? Pada saat itu pakai sistem demokrasi, yaitu terpimpin, yang berarti semua keputusan itu diambil oleh Insinyur Soekarno, Pak Insinyur Soekarno. Oh, begitu ya, Kak. Berarti rakyat jarang suaranya didengar gitu ya, Kak? Oke. Bagaimana dengan kondisi ekonomi pada saat itu, Kak? Kalau ekonomi pada masa itu kurang baik, kurang stabil. Kurang stabil. Kalau harga barang mahalan pada masa itu atau pada masa sekarang, Kak? Pada masa sekarang, Pada masa sekarang. Kalau untuk lowongan pekerjaan, Kak? lowongan pekerjaan dulu itu sangat kecil, sedikit. Berarti pada saat itu Kakak belum lahir lah ya, Kak? Belum. Belum lahir. Menurut Kakak, pada masa itu banyak kelebihannya atau banyak kekurangannya? Kekurangannya sih, Kekurangannya. Nah. Kalau kelebihan pasti ada lah ya, Kak, walaupun sedikit. Boleh apa tuh, Kak, salah satu kelebihannya? salah satu kelebihannya itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga kita dapat berada pada masa sekarang. Iya, benar sih. Karena nggak ada masa itu, nggak ada masa sekarang ya kan, Kak? Mungkin karena kakaknya juga belum lahir Iya. pada masa itu, mungkin ada yang bisa Kak tambahkan? Perbedaan ekonomi sekarang dan ekonomi dulu itu, kalau dulu itu belum stabil, kalau sekarang itu udah stabil. Kalau waktu itu peluang pekerjaan itu dikit, kalau sekarang kan udah agak lumayan ya. Iya. Berkembang Indonesia. Kan kakak ini belum lahir. Kalau ibu kakak Belum juga. belum. Kalau nenek atau kakek, Kak? Sudah. Sudah. Pada masa itu kakek kakak atau nenek kakak bekerja sebagai apa ya? Sebagai petani, Petani di kebun sendiri atau di kebun orang gitu? kebun sendiri. Kebun sendiri. Itu pasti mahal ya kan, Kak? Saya rasa cukup untuk informasi yang Kak sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Cahya Mai Asih atau biasa dipanggil Cahya atau Caca.
kali ini aku mau minta waktunya Kak sebentar aja untuk wawancara mengenai Orde Lama, Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama kakak Nia Ika Fadila, panggilannya Kak Ika. Boleh ulang, Kak? Nia Ika Fadila. Nia Ika Fadila. Fadila double L Enggak, satu aja. pakai H. Iya, Fadila. Umur berapa, Kak? Umurnya 27 tahun. 27 tahun. Berarti kalau 27 tahun pada masa sebelumnya Kakak tahu nggak? Pernah dengar nggak Orde Lama? Pernah. Tapi Kakak tahu nggak apa itu Orde Lama? Nggak banyak, sedikit aja setahu Kakak apa gitu Orde Lama. Orde Lama itu masa pemerintahan pada zaman sebelum Presiden Soeharto. Sebelum Soeharto, berarti Soekarno, ya kan Kak? Setahu Kakak gimana kondisi Indonesia pada saat itu, Kak? Berdasarkan sejarah, Ya, berdasarkan sejarah, dulu ekonomi sulit, kemerdekaan, udah gitu pekerjaan pun sulit ya kan. Setahu kakak itu aja sih. Ekonomi sulit sama lapangan pekerjaan yang sempit. Ekonomi yang sulit tuh sulit gimana tuh, Kak? Mahal kah dia atau barangnya yang sedikit jadi susah orang nyarinya? karena masih Proses pembangun pembangunan negara. negara, bangun dari masa penjajahan. Iya. Kakak ini kan belum lahir pada masa Iya. itu. Kalau ibu kakak atau ayah kakak dulu udah lahir nggak pada masa itu? Mungkin belum ya. Belum. Tapi kalau nenek udah ya. Udah kayaknya. Udah. Dulu nenek kakak kerjanya apa, Kak? Ya, bertani dulu. Bertani. Bertaninya tuh di kebun sendiri atau kebun milik pemerintah? Milik pemerintah. Pemerintah. Itu pernah nggak, Kak, dapat bantuan gitu dari pemerintah? Ya, dapat Dapat kayak beras, beras, ya, bahan pokok lah. bahan pokok. Selain itu, kakak yang tahu tentang Orde Lama ada lagi, Kak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalnya nih kakak dibawa balik ke masa Orde Lama, mau nggak? Ya, mungkin Mungkin mau. atau tidak. Berarti kalau dilihat dari masalahnya tadi kan ekonomi sulit sama lapangan pekerjaan yang sedikit. Kalau dibanding sama masa sekarang itu gimana, Kak? Banyakkah di masa sekarang atau sebenarnya sama aja masa sekarang sama masa Orde Lama, nggak ada bedanya? Adalah kemajuannya. Ada kemajuannya. Mungkin itu aja yang aku tanyakan, Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya Bang ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Cahya Measi atau biasa dipanggil Cahya atau Caca di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini aku mau minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Abang mengenai Orde Lama. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bang. Abang namanya Heri Effendi, lahiran di Kandis. Bisa dipanggil Heri, Umur berapa tadi Bang? 33 tahun. 33 tahun. Abang tahu nggak? Atau pernah dengar lah dulu Orde Lama? Pernah sih dengar Orde Lama di televisi atau di sejarah. Kalau sepemahaman Abang, Orde Lama itu apa Bang? Sepengetahuan abang ini Orde Lama itu masa pemerintahan pasca kemerdekaan atau pemerintahan sebelum era Presiden Soeharto. Sebelum Soeharto Iya, berarti tepatnya Presiden Soekarno. Soekarno.
Kalau boleh tahu nih Bang, kondisi ekonomi pada saat itu gimana ya Bang? Dari segi ekonominya dulu. Karena memang pas kebetulan abang kan nggak lahir pada zamannya, jadi abang ini kan ngerti kurang lebih dari sejarah atau dari dengar dari nenek atau dari orang apa namanya orang-orang yang terdahulu, dari cerita dari mulut ke mulut. Dulu pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan itu ya hidup dalam proses perjuangan untuk dalam segi ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi setelah kita berperang melawan penjajah, ya kan, ya bertahap lah ekonomi, namanya juga setelah dijajah kita mulai perbaikan ekonomi, perbaikan sosial budaya dan lain-lain, itulah. Kalau dari segi pendidikan Bang, Apa itu pendidikan siapa nih? pendidikan kayak SMP, SD, SMA itu udah mulai dijalankan nggak pada saat itu? Karena kan pas sebelum kemerdekaan itu kan belum ada ya pendidikan formal gitu Bang. Setahu abang ini sejarah ini kurang lebih ya, Iya. kurang lebih pendidikan sudah ada, tapi dalam bentuk belum kayak sekarang. Kurikulumnya juga belum kayak sekarang. Kalau kayak dulu kan kayak rakyat, apa namanya, belajar rakyat gitu kan, sekolah rakyat namanya. Nah, beda lah dengan sekarang. Sekarang kan dengan kemajuan zaman kan, kalau dulu kan masih tradisional. Kalau dari segi kesehatan nih Bang, fasilitas kesehatan itu udah banyak nggak kayak puskesmas, RSUD atau klinik-klinik itu udah banyak nggak? Mungkin kalau klinik ada, cuman ya jelas beda lah dengan sekarang. Kalau sekarang kan serba teknologi modern, semua banyak ya kan, kita akses mudah di berbagai daerah. Kalau dulu ya masih dengan keterbatasan. Jadi sebenarnya Bang, kalau misalnya Abang dikasih kesempatan untuk balik ke masa Orde Lama mau nggak? Kita ini kan hidup pada zamannya masing-masing ya kan. Iya. Ya kalau abang sih ya bersyukur aja dengan hidup ya zaman sekarang, karena kita kan memang dilahirkan di zaman sekarang. Jadi kita ya mau balik ke Orde Lama atau balik ke apa ya bersyukur aja. Mungkin yang lahir di Orde Lama bersyukur dengan Orde Lamanya, lahir di Orde Baru bersyukur dengan Orde Barunya, dan sekarang generasi milenial atau lain sebagainya syukurlah dengan generasi sekarang. Itulah kalau abang. Perbedaan yang paling menonjol Bang dari masa Orde Lama ke masa sekarang itu apa ya Bang, kalau boleh tahu? Jelas banyak yang menonjol dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi keamanan, mungkin kan dari segi sosial banyak sekali yang menonjol. Jelas sangat beda. Kesehatan contohnya, kalau dulu kan belum banyak puskesmas atau rumah sakit. Sekarang kita dapat mudah lah mengakses rumah sakit mau kemana aja untuk kesehatan. Begitu juga untuk sosial, lingkungan sosial dalam jenis kendaraan. Dulu kita masih pakai kendaraan andong atau apalah ya gitu ya, pakai kuda itu ya kan. Sekarang udah pakai mobil, serba mudah, transportasi lebih mudah gitu. Tadi kan Abang ada singgung tentang kesulitan ekonomi karena masih baru membangun gitu kan Bang. Itu kesulitan ekonominya tuh karena apa Bang? Kayak harganya kah yang mahal atau barangnya yang sedikit, jadi nggak semua orang bisa beli? Mungkin secara spesifik abang nggak terlalu mendalami untuk situ, karena kita kan hanya belajar dari baca sejarah ataupun mendengar dari orang-orang tua dahulu yang menceritakan. Ya mungkin bisa jadi dalam arti kata ekonomi itu sulit, mungkin pendapatannya kurang karena lapangan pekerjaannya juga mungkin kurang. Kenapa lapangan pekerjaan kurang? Mungkin karena juga perusahaan belum begitu banyak seperti sekarang. Nah, jadi ya sesuai lah, dulu mungkin belum ada perusahaan-perusahaan besar ya kan, masih terbatas. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak perusahaan besar, tapi juga sekarang banyak juga jumlah penduduknya diimbangin kan gitu. Kalau setahu Abang nih, ada nggak sih upaya Presiden Soekarno dan jajarannya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pada saat itu? Ada, Presiden Soekarno itu presiden yang luar biasa tuh, presiden yang hebat kalau menurut abang. Pasti ada untuk apa? Cuman karena kita memang tidak merasakan nyata di zamannya, jadi kita kan hanya mendengar. Cuman Presiden Soekarno itu presiden perjuangan, presiden yang memang
memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan kemerdekaan sosial dan budaya segala macam gitu. Mungkin saya rasa sudah cukup lengkap informasi yang saya dapatkan. Terima kasih sudah memberikan wawasan baru untuk saya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk saya ya Bang ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.